Jadi ketika saya mencanangkan visi 2020, industri bola menuju pentas dunia. Nah, industri bola yang tadi saya sampaikan itu adalah Liga Indonesia yang profesional. Kemudian pentas dunianya kita waktu itu kita mencanangkan 3 tujuan. Yang pertama adalah menjadi tuan rumah Piala Asia dan tuan rumah Piala Dunia 2022. Kemudian timnas kita lolos Olimpiade 2024 yang sekarang. Kemudian lolos Piala Dunia 2026. Itu yang merupakan sasaran di tahun 2026 ketika kita mencanangkan daripada pentas dunia. Nah, salah satu faktor yang waktu itu kita lakukan adalah, salah satu hal yang kita lakukan adalah ada program naturalisasi. Ini hanya untuk mempercepat daripada transfer skill dari pemain-pemain luar yang berpengalaman bertanding di daerah yang sudah menjadi industri bola dengan pemain-pemain kita. Itu tujuannya. Tetapi ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus, ya. Oleh karena itu, naturalisasi timnas kita adalah sebuah kebutuhan, tapi tidak boleh menghambat daripada proses terciptanya pemain-pemain nasional yang tangguh yang harus dilahirkan dari kompetisi Liga Indonesia yang sekarang kompetisi Liga Indonesia kita sudah berada pada rel yang benar, pada rel yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya bisa memahami naturalisasi itu untuk bangsa kita adalah sebuah kebutuhan. Tetapi jangan kemudian alasan kebutuhan kemudian naturalisasi ini mematikan daripada proses penciptaan pemain-pemain yang lahir dari kompetisi kita. Di beberapa negara naturalisasi itu dilakukan. Jerman ada naturalisasi, Prancis naturalisasi, Inggris naturalisasi, Spanyol naturalisasi. Tetapi naturalisasi mereka adalah betul-betul sangat selektif. Nah, kalau istilah saya naturalisasi Indonesia harus dilakukan dengan bijak. Artinya, kalau sekarang menurut saya cukup bagus lah. Kalau naturalisasi kita mungkin sudah 7-8 orang sekarang, maksimal 4 yang diturunkan. 7 pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi Liga Indonesia. Sehingga perpaduan antara pemain lahir dari kompetisi dengan naturalisasi itu bisa menaikkan daripada level permainan. Dan ini sudah dibuktikan oleh STY, ya. Pertandingan di Piala Asia ini itu sudah membuktikan bahwa terjadi kombinasi perpaduan kerjasama yang sangat apik, yang sangat bagus. Agresivitas daripada pemain-pemain kita luar biasa. Itu tentu motivasi dorongan daripada pemain naturalisasi itu. Dan kalau kita lihat pemain naturalisasi itu memang memiliki daripada peran yang sangat dominan dalam mengatur taktik dan strategi, mengatur irama permainan, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Itu yang menurut saya adalah transfer skill yang luar biasa di kita. Tapi saya setuju bahwa kita jangan mengandalkan naturalisasi ini adalah untuk benar-benar yang menjadi kemutlakan daripada pemain nasional kita. Tetap kita harus mengandalkan pemain nasional harus lahir dari kompetisi yang berkelanjutan, kompetisi yang teratur, kompetisi yang disiplin, sehingga sepak bola Mbak Tisa itu adalah bukan hanya sebuah olahraga. Sepak bola menjanjikan masa depan. Sepak bola adalah sebuah pekerjaan. Bagaimana kayanya seorang Ronaldo, seorang Messi, ya, itu harus kita contoh dan memberi sugesti kepada pemain-pemain kita, orang-orang tua kita agar anaknya mau bermain bola karena sepak bola menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kalau bagi pemain Indonesia apakah juga cukup menjanjikan Pak sepak bola dengan kondisi saat ini untuk masa depan? Saya mulai mengelola PSM sudah menerapkan yang namanya sepak bola profesional. Pertama kali yang melakukan kontrak pemain itu adalah saya ketika menjadi manajer PSM. Jadi dari awal saya memang sudah canangkan sepak bola sebuah pekerjaan yang menjanjikan untuk memberi sugesti, memberi motivasi kepada anak-anak muda kita usia dini, anak kita untuk bermain bola karena sepak bola ada sebuah pekerjaan, bukan hanya sebagai sebuah hobi, bukan hanya sebagai sebuah olahraga. Profesionalitas untuk para pemainnya. Karena punya masa depan begitu ya Pak ya. Nah, dan waktu itu juga kita kontrak. Jadi itu untuk pertama kita kontrak untuk pemain-pemain, kemudian sehingga mereka ada kepastian gitu. Jadi kalau kita tidak kontrak, mereka itu juga motivasinya semangatnya juga sedikit berkurang. Kenapa? Kalau dia cedera. Tapi dengan kontrak dia cedera pun tidak bisa bermain, kontrak tetap jalan. Itu yang paling penting adalah kepastian masa depan begitu. Pak, tapi kalau bicara juga balik lagi ke soal naturalisasi tadi nih Pak. Ada sebuah statement dari Sinteyong sebelum kita komentar soal pelatih timnas ini Sinteyong. Ada statementnya tadi bahwa ya naturalisasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada darah Indonesianya. Istilahnya pemain diaspora tadi. Bagaimana menurut Bapak? Apapun namanya,
mau diaspora, mau bukan diaspora, dia naturalisasi. Kenapa? Karena sekalipun dia ada darah Indonesia, tapi dia sudah menjadi warga negara Asing. negara lain itu. Jadi namanya tetap naturalisasi. Tapi ini bagus lah kalau ada naturalisasi dengan yang kita kenal dengan diaspora itu. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi ada pemain yang mampu memberikan daripada istilah saya transfer skill. Dan itu terbukti. Dan ini terbukti tadi malam ya, selama Piala Asia ini saya melihat itu bahwa ini sudah terjadi apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya impikan di tahun 2006 saya canangkan itu 2009 2010 baru kita mulai naturalisasi. Kalau kita lihat tampaknya positif sekali ya dengan adanya pemain naturalisasi diturunkan sekitar 4 pemain setiap sekali pertandingan walaupun kita punya 7 kalau nggak salah tadi Pak Nurdin Halid sebutkan. Tapi ada nggak sih kelemahan dari para pemain naturalisasi ini Pak? Terjadi kelemahan ketika pemain-pemain kita sangat bergantung kepada pemain naturalisasi. Tapi ketika dia bisa termotivasi dengan kehadiran pemain naturalisasi, maka itu membuat tim itu semakin bagus. Tim itu bisa melahirkan kerjasama yang baik. Kalau diambil positifnya, bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini adalah memberikan spirit baru, semangat baru, dan motivasi kepada pemain kita. Untuk dia bisa bermain seperti itu. Karena mereka bagaimanapun punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Bermain di kompetisi Liga Indonesia tentu masih di bawah levelnya daripada bermain di Liga Inggris, di Liga Eropa lah seperti itu.